Filosofi pemikiran K.H. Dewantara khususnya dalam pratap Tiroloka sangat erat kaitannya dengan bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, karena pemimpin haruslah menjiwai tiga pratap Tiroloka tersebut. Seorang pemimpin di depan harus menjadi teladan, di tengah harus menjadi penyemangat, bisa mempengaruhi, dan di belakang harus dapat mendorong, mensupport. Tiga hal prinsip pemikiran KHD ini tidak mungkin tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka dari itu sangatlah penting bagaimana seorang pemimpin menerapkan, terlebih memahami dan menerapkan apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran K.H. Dewantara dalam dasar pengambilan sebuah keputusannya, agar dapat menginspirasi dan memberikan solusi-solusi yang tepat bagi pemecahan sebuah pengalaman kita, yang itu menjadi sebuah prinsip-prinsip dalam kehidupan kita, akan sangat banyak mempengaruhi pola penentuan atau pengambilan satu kebijakan yang akan kita ambil. Kenapa? Karena tidak ada satu pengetahuan pun yang berdiri sendiri. Tidak ada satu kebijakan yang berdiri tanpa ada dasar pijakannya. Oleh karena itu, apa yang menjadi pengalaman atau prinsip-prinsip yang dipahami oleh seorang tentu saja akan banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan. Tentu saja pendekatan coaching banyak membantu bagaimana seorang dapat menggali akar sebuah permasalahan. Ini menjadi penting karena setiap pasangan itu tentu saja memiliki akar penyebab awal. Karena itu pendekatan coaching yang dapat menggali bagaimana suatu permasalahan dapat didekati dan dapat digali lebih dalam, sehingga pada saatnya sebuah kebijakan untuk penyelesaian itu dapat diambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan masalah tersebut. Nah, untuk itu apa yang sudah dipelajari dari modul sebelumnya terkait coaching itu saya rasakan sangat banyak membantu dalam hal menggali sebuah permasalahan guna menentukan suatu kebijakan yang tepat untuk problem solve itu terkait masalah itu sendiri. Saya kira sangat membantu. Bagaimana kemampuan seorang guru dapat mengenali aspek sosial dan emosionalnya? Tentu saja itu terkait dengan bagaimana kemauan guru tersebut dalam menggali potensi-potensi dirinya. Mengingat beberapa aspek kompetensi guru diantaranya adalah potensi kepribadian. Potensi kepribadian inilah yang terkandung di dalamnya aspek sosial emosional. Aspek sosial emosional ini yang tentu saja akan sangat membantu banyak bagi diri seorang guru dalam melakukan satu pilihan-pilihan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, oleh karenanya pengembangan atau pengasahan aspek sosial emosional seorang guru itu menjadi aspek terpenting dari misi pendidikan atau perubahan pendidikan saat. Bagaimana pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan
baik itu menyangkut masalah dilema etika ataupun bujukan moral, uh, akan sangat berpengaruh pada penciptaan lingkungan dan milieu di sebuah lembaga pendidikan itu menjadi kondusif. Nah, oleh karenanya antara pengambilan keputusan dengan bagaimana pengalaman seorang guru mengaplikasikan kompetensi sosial emosionalnya melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan, itu akan menghasilkan suatu kebijakan atau keputusan yang win-win solution, yang sama-sama menguntungkan dan sama-sama mengembangkan baik bagi pihak yang terlibat ya, khususnya di satuan pendidikan dalam pengembangan pendidikan peserta didik atau murid, dan juga aktivitas akademika di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk itu sekali lagi kompetensi sosial emosional guru itu sangat menentukan kualitas kebijakan yang dikeluarkan, karena kebijakan yang tepat itu akan sangat berpengaruh terhadap kondusivitas milieu yang akan muncul setelah terjadinya sebuah permasalahan. Tantangan-tantangan yang dirasakan dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap sebuah kasus dilema etika ataupun bujukan moral di sebuah lembaga pendidikan, khususnya di tempat saya mengajar, sangat-sangat dirasakan. Ada di antaranya bagaimana kita menghadapi sisi pertemanan ya, kedekatan pertemanan yang harus kita berposisi konfrontatif dalam menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, untuk itu pendekatan persuasif dan juga pendekatan coaching itu sangat-sangat memadai dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi, baik itu terkait dengan dilema etika ataupun dengan sebuah pengambilan keputusan yang tepat tentu saja akan banyak berdampak positif bagi proses pembelajaran peserta didik atau murid-murid kita di sekolah. Karena sebuah kebijakan yang berpihak pada murid, yang mengembangkan potensi-potensi mereka dan menjaga keutuhan fitrah mereka sebagai pembelajar, ini akan sangat berperan signifikan bagi tumbuh kembangnya karakter dan potensi-potensi alamiah mereka. Nah, untuk itu dalam mengatasi sebuah proses pembelajaran di mana kita dihadapkan pada potensi-potensi murid yang sangat beragam, tentu saja pendekatan-pendekatan yang juga harus atraktif, seperti bagaimana KSE diterapkan, berdiferensi dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah acuan utama pada hari ini yang akan dapat mendorong atau melejitkan potensi-potensi masing-masing siswa dengan setiap keunikan. Kesimpulannya bagi saya bahwa pembelajaran pada modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan kebijakan berbasiskan nilai-nilai kebajikan ini sangat relevan bagi seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat diterapkan ya. Ini seperti halnya mendekati akhir ya dari sebuah perjalanan, bahwa kehidupan itu tidak pernah terlepas dari problematikanya, dan pengambilan keputusan itu adalah titik akhir mendekati finalnya, bagaimana sebuah permasalahan dikelola dan dapat dirubah menjadi sebuah potensi yang dapat membuka kompetensi-kompetensi yang ada pada lingkungan suatu lembaga pendidikan atau pada diri seseorang ataupun murid ataupun teman sejawat kita sebagai pendidik. Nah, untuk itu saya kira pengambilan keputusan ini sangat
sangat erat kaitannya juga dengan modul-modul sebelumnya. Bahkan ini merupakan kristalisasi akhir dari sebuah perjalanan ya, dari sebuah proses. Sebelum mempelajari modul tentang pengambilan kebijakan atau keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan ini, saya sering sekali menghadapi dilema-dilema permasalahannya di tempat saya bekerja atau mengajar. Meskipun setiap orang pasti akan menghadapi hal yang sama, dan juga setiap orang tentu saja sudah melakukan satu langkah-langkah dalam penyelesaian masalah itu. Hanya barangkali framingnya yang belum terukur. Namun setelah mempelajari modul 3.1 ini, permasalahan yang ada menjadi terlihat lebih terframing ya, dan solusi atau langkah-langkah pemecahnya pun semakin jelas, lebih terukur. Nah, oleh karena itu bagaimana modul 3.1 ini sangat mempengaruhi sekali terhadap bagaimana cara saya melakukan pendekatan setelah ini terhadap sebuah permasalahan yang terjadi. Dan juga modul 3.1 ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan cara pandang saja hari ini terhadap bagaimana kedepannya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, melakukan sebuah pendekatan-pendekatan ya, melihat paradigma-paradigma sebuah masalah, kemudian melakukan pendekatan prinsip-prinsip terhadap masalah tersebut, dan setelah itu melakukan refleksi terkait pengambilan kebijakan atau keputusan yang sudah diambil ya, uji validasi dan lain sebagainya. Jadi bagi saya modul 3.1 ini sangat-sangat krusial bagi seorang pemimpinnya maupun bagi personal saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya sangat beruntung dapat memahami dan belajar terkait dengan bagaimana sebuah kebijakan harusnya diambil agar tepat sasaran dan memberikan efek yang signifikan, yang mengkondusifkan bagi sebuah satuan pendidikan, baik itu terhadap muridnya ataupun terhadap pendidik